Nggih. Nggih. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Jawa Timur. Pada kesempatan siang hari ini yang sangat cerah kali ini, kita telah diberikan kesempatan dalam mengikuti workshop pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet dan fitur-fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Nah, di sini nanti akan dijelaskan secara detail dan oleh narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Rahmat Effendi, MPD dari SMK Negeri 2 Trenggalek. Kemudian akan didampingi oleh Bapak Moderator, Bapak Eko Pramesti Sumarto Esmat dari SMA Muhammadiyah 3 Genteng Banyuwangi, dan saya sendiri Ibu Anggun Winata dari SMA Negeri 1 Tuban. Jadi yang bertugas pada kesempatan siang hari ini kebetulan kami dari ujung timur ke ujung barat, dari Banyuwangi ke Tuban, seperti itu. Baiklah, untuk lancaran workshop pada siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, sebelum dilanjutkan oleh Bapak Moderator, Bapak Eko Pramesti, tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Direktorat SMA SMK Jawa Timur, kemudian Bapak Ibu Panitia Pusat, kemudian tak lupa juga para Ibu Bapak fasilitator dari beberapa kelas pembelajaran Gubuk Jatim Cerdas yang keempat ini. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Eko selaku moderator untuk memandu jalannya workshop kali ini. Saya persilakan Bapak Eko. Nuhun, Bu Anggi. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan gubuk pagi ini, yaitu materi kedua dalam tempat ini. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu, yaitu tentang pemanfaatan presentasi secara online. Nah, ini kan biasanya kita tahunya presentasi itu offline. Bagaimana kalau online itu nanti insya Allah luar biasa. Pemateri kita itu sudah melanglang buana kemana-mana ini. Sudah melanglang buana dari Sabang sampai Merauke. Beliau adalah Bapak Rahmat Effendi Teguh Santoso MPD dari SMK Negeri 2 Trenggalek. Beliau juga duta rumah belajar tahun 2018 dan termasuk orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena sepak terjangnya itu sudah pokoknya wes gak bisa dilawan lah. Luar biasa pokoknya. Saya itu sampai bolak-balik mengikuti langkah perjalanan beliau tuh. Masya Allah, alhamdulillah saya punya kesempatan berkenalan dengan beliau, itu luar biasa. Tadi sudah dibuka oleh Bu Anggun Winata dari SMA Negeri 1 Tuban sebagai host, dan saya di sini akan mendampingi Bapak Ibu untuk mengikuti apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat. Saya Eko Pramesti dari SMA Muhammadiyah 3 Genteng ini akan mendampingi jenengan semua. Beberapa yang perlu diingat bahwa Bapak Ibu tidak perlu raise hand dulu. Raise hand-nya diturunkan dulu, kita dengarkan pemaparan materi dari Pak Rahmat. Kemudian nanti pada saat
sesi tanya jawab, monggo bisa resen. Jika ingin bertanya langsung. Nah, jika ingin bertanya melalui kolom chat, silahkan ketik di kolom chat, tujukan kepada all panelis supaya nanti semua panelis bisa membantu membaca dan bisa disampaikan kepada Pak Ahmad. Perkenalannya sedikit saja karena menurut saya yang penting itu materinya ini. Saya juga menunggu ini. Yang penting itu materi. Kalau perkenalan pokoknya wis ngerti wajah wajahnya Cak Rahmat yang ganteng udah kelihatan wis cukup kalau saya itu kan gitu. Dari saya mungkin itu dulu Bapak Ibu. Kita langsung ke materi aja karena menurut saya justru materi itu yang lebih utama. Saya silakan monggo Cak Rahmat. Monggo Cak. Siap. Terima kasih Pak Eko. Luar biasa. Ini jenengan terlalu berlebihan ini Pak Saestu. Kula niki hanya remahan rengginang Pak. Oke. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak Bu Anggun, Pak Eko ini berkenan mendampingi saya. Tadi siang saya sudah minta bantuan Mas Eko nih, nggih. Mas Eko, kula tolong didampingi nggih, kula ndredeg niki. Niki kula butuh pendampingan khusus niki, alhamdulillah dipenuhi oleh Pak Eko dan Bu Anggun. Bapak Ibu, setelah itu juga kami menyampaikan terima kasih kepada para fasilitator dan instruktur. Di sini ada Pak Agus Setio, ada Bu Zul, ada Pak Sahemi, Pak Feriawan, Pak Kusen, Bu Nurmalani, Bu Yusnawati, Bu Yuli, Bu Ayu, Pak Ahmad, Pak Eko, dan Pak Umam. Jadi, dan juga yang tidak dapat kami sebutkan yang lain, mohon maaf kalau memang kelewatan. Saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu instruktur dan fasilitator karena ini sudah menginjak gelombang keempat ya Pak Eko G. Nah, ini luar biasa. Ini dari 5 gelombang sudah sampai pada 75%. Nah, ini saya melihat sendiri dengan mata kepala saya ini perjuangan fasilitator itu tidak mudah Bapak Ibu ya yang masuk pada gelombang 4 ini karena beliau-beliau ini telah menjalani hampir 1 bulan 2 bulan nggih Pak Eko nggih dalam mendampingi Bapak Ibu, mendampingi di grup, lalu menilai tugas. Ini kalau saya sendiri mungkin wah luar biasa Mas Eko, saya angkat tangan ini ya. Ini luar biasa sekali perjuangannya, mudah-mudahan jadi amal ibadah Bapak Ibu fasilitator, instruktur semuanya dan juga Bapak Ibu peserta ini akan memperoleh nilai kebarokahan dan nilai manfaatnya. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah panjang lebar karena kita tahu Mas Eko rumus luas adalah panjang kali lebar. Nah, kita sudah tahu semua itu. Jadi saya di sini mungkin mohon izin akan share screen Mas Eko. Monggo. Saya kok lebih sreg panggil Mas Eko karena lebih chemistry-nya dapat ngoten Mas Eko. Iya, betul. Apa ya lebih dalam ngoten ya Mas nggih. Siap. Oke Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu. Jadi memang suasananya ini jam-jam kritis, jadi mungkin saya akan bawa sebisa mungkin agar Bapak Ibu tidak cepat tertidur mungkin ya. Nah, jadi akan lebih nyaman dan juga akan nilai kebermanfaatannya juga tidak akan terlewat. Jadi saya mohon izin nih Bapak Ibu, saya akan share screen bagaimana ada cerita yang memang diambil dari fakta real sebenarnya, di mana kita sebagai seorang guru ini layaknya sebagai pelukis pada kanvas yang kosong Mas Eko. Jadi kita bisa melukis apapun itu pada kanvas yang kosong. Jadi kita tuh mau bentuk anak didik itu seperti apa memang tergantung kita Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi inspirasi kita bersama Bapak Ibu. Saya mohon izin saya akan share konten sebentar Bapak Ibu ya. Nyun sewu Mas Eko, saya mohon dialihkan untuk presenter nggih. Iya, maaf lupa tadi. Iya, enggak apa-apa Mas Eko. Terima kasih. Tadi naikkan teman-teman jadi lupa aku. Siap. Santai. Oke, pun monggo. Terima kasih Mas Eko. Iya, ini saya lihat juga Bapak Ibu peserta ini kebanyakan ini guru-guru saya juga nih Mas Eko ya, luar biasa. Di sini ada Bu Rizwi ini ya, ada Pak Bahrul, Pak Dwiono ini. Selamat datang Bapak Ibu. Saya mohon izin share screen di sini. Oke.
Ini Bapak Ibu ya, sudah terlihat Bapak Ibu semua? Nah, oke, jadi di sini ada video mungkin bisa jadi inspirasi kita bersama ini dari terinspirasi kisah sebenarnya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu tadi tayangan yang semoga bisa menginspirasi kita bersama. Jadi bahwasanya kita sebagai seorang guru itu bisa ibaratnya membentuk siswa-siswi kita. Jadi kalau kita selalu berpikiran positif terhadap apa yang mereka lakukan, maka insya Allah hasil positif itu yang akan terbentuk dari siswa-siswi kita. Karena memang tidak ada siswa yang bodoh ataupun tidak ada siswa yang pintar. Semuanya pintar Bapak Ibu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi saya dan Bapak Ibu sekalian, kisah ini di mana tadi siswa itu menjadi public speaking ya. Kalau misalkan guru tadi Mr. Kumar tidak mendekati dan juga tidak mendampinginya, apa dikata mungkin seorang anak tadi malah akan terjerumus kepada jurang kejahatan. Nah, itulah Bapak Ibu ya, bahwasanya menjadi seorang guru itu tidak mudah. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini merupakan tipikal guru-guru yang luar biasa dan insya Allah nanti jaminan surga menanti. Oke, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mohon izin lagi untuk masuk kepada materi kita di sini, yaitu tentang pemanfaatan pembelajaran aplikasi presentasi berbasis internet dan fitur-fitur rumah belajar. Jadi nanti kita akan banyak di praktek Bapak Ibu ya. Jadi di sini alhamdulillah saya telah didampingi oleh Pak Eko dan juga Bu Anggun dari Banyuwangi serta Tuban. Bapak Ibu selamat datang pada kegiatan materi 2 gelombang 4. Jadi di sini nama saya Rahmat Effendi. Bapak Ibu silakan nanti yang ingin berbagi dengan saya karena saya ini orangnya juga masih banyak kekurangan. Silakan Bapak Ibu bisa kontak di 082244779898. Ini saya siap untuk berbagi dan pastinya menyerap ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin ini saya akan berbagi pengalaman. Jadi tahun 2015 mendapat beasiswa pasca sarjana dan sempat dikirim ke negeri Cina, lalu mendapat amanah di rumah belajar tahun 2018 dan pernah dikirim juga di Nabire dan Maluku Utara. Jadi di sini banyak yang bisa kita ambil bahwasanya
pendidikan itu terutama peran teknologi ini sangat penting. Nah, mengapa Bapak Ibu? Memang teknologi ini hanya sebuah alat, namun apabila kita sebagai seorang guru tidak ingin bersinergis dengan teknologi, maka kita nanti guru yang tidak mau bersinergis itu pasti akan tergantikan oleh Bapak Ibu guru lain yang ingin bersinergis dengan teknologi. Ya, oleh sebab itu, yuk Bapak Ibu, kita sama-sama semangat berkolaborasi dengan teknologi. Apalagi sistem pembelajaran kita saat ini adalah sistem pembelajaran daring atau PJJ. Jadi ini merupakan satu hal mutlak bagi saya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, atau bisa tidak bisa, Bapak Ibu harus terjun ke dalamnya. Lah, ya Bapak Ibu ya, di sini ada salah satu materi yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan, yaitu Prezi dan Rumah Belajar. Jadi semoga nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, utamanya di dalam pembelajaran yang akan menghemat kuota. Karena saya yakin kendala utama adalah paket internet. Saya yakin itu, apalagi kemarin saya lihat di grup-grup para wali murid kan telah beredar pesan berantai itu ya, yang juga kalau kita melihat mungkin dari sisi para orang tua itu benar, tapi kita juga tidak bisa membenarkan secara utuh karena memang banyak pertimbangan-pertimbangan yang mengharuskan memang sekolah itu belum bisa dibuka. Karena apa Bapak Ibu ya? Kejadian di Jepang, kalau kita flashback ke belakang, tidak apa-apa Bapak Ibu ya, kalau kita melihat sejarahnya ketika Jepang dibom oleh pasukan sekutu tahun 9 Agustus 1945 itu dilanjutkan tanggal 16 Agustus, itu suatu memang kejadian yang memporak-porandakan Jepang. Dan saat itu yang ditanyakan adalah apa Bapak Ibu? Berapa jumlah guru yang masih hidup. Nah ini merupakan suatu faktor yang memang dunia pendidikan ini sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa. Dan andai kata kalau di tengah wabah seperti ini sekolah bebas tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan ada, maka dipastikan masa depan Indonesia juga akan terancam. Mungkin kalau saya melihat seperti itu Bapak Ibu ya. Memang kalau kita berpendapat sebagai orang tua pada saat sekarang tidak ada pilihan yang benar-benar baik. Makanya Mas Jokowi ini ya, Pak Jokowi ini mengatakan pilihan yang ada adalah pilihan yang benar-benar semuanya buruk, tapi paling tidak lebih buruk dari yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Memang sebagai seorang pemimpin kalau saya lihat memang sangat sulit. Jadi moga-moga apa yang saya utarakan ini pribadi saya bisa membuat sudut pandang yang lain terhadap mengapa sih sekolah itu kok tidak dibuka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita sama-sama berdoa saja, semoga kejadian ini, wabah ini bisa segera kita lewati bersama. Oke Bapak Ibu, saya lanjut di sini tentang dasar hukum pelaksanaan rumah belajar. Jadi rumah belajar di sini sifatnya ada legal dan bukan milik suatu organisasi tertentu. Mengapa? Karena di dalam surat Menteri Keuangan ini telah dituangkan bahwasanya ada pemanfaatan IT di dalam proses pembelajaran dan pelatihan Kemendikbud, yaitu apa? Yaitu rumah belajar. Nah, seperti itu. Jadi ini sifatnya tidak milik salah satu organisasi. Nah, kemudian di sini juga ada blueprint, ada menyusun cetak birunya. Bapak bisa saksikan di sini bahwasanya rumah belajar ini memang legal dan memang menjadi plat merah platform digital Indonesia. Nah, lalu ada juga surat edaran menteri di sini untuk seluruh gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat berkaitan dengan hal tersebut ada surat Menpan di sini Bapak Ibu bahwasanya rumah belajar ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena dana yang ada oleh pemerintah ini memang dikhususkan bagi Bapak Ibu sivitas akademika pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi kalau orang Jawa mengatakan eman-eman, silakan Bapak Ibu ya dimanfaatkan rumah belajar ini untuk proses pembelajaran daring khususnya. Jadi di sini kita lihat kalau tatanan dunia ini kan ada era 1.0, era 2.0, ada 3.0. Kemudian 4.0 nanti di sini Bapak bisa saksikan bahwasannya memang jenis-jenis pekerjaan lama itu akan hilang dan muncul jenis pekerjaan baru. Pastinya Bapak Ibu tidak menyangka kalau 10 tahun yang lalu tidak ada pekerjaan yang memang sekarang menjadi viral ya seperti ojek online itulah. Yang perlu kita garis bawahi di sini saya ingin menginformasikan bahwasanya di luar Indonesia itu sudah
Realizing Society 5.0 Bapak Ibu. Jadi kalau kita di Indonesia ini masih saja pro kontra tentang pemanfaatan 4.0, maka luar biasa keadaan Indonesia ini maka akan jauh tertinggal. Makanya yuk kita tidak perlu lagi mempersoalkan tentang adanya pembelajaran 4.0, teknologi pakai internet. Mengapa? Di luar sana itu sudah bukan lagi kita mempertentangkan antara pro kontra 4.0 ya Bapak Ibu, tapi di sana sudah mau meninggalkan malah 5.0. Jadi yuk sama-sama kita Bapak Ibu tetap semangat meraih apa yang sudah ada di depan kita masing-masing, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya era 3.0 dengan 4.0 ini ada pembelajaran abad 21 seperti ini. Lalu kita lihat dulu ada game Pokemon yang memang lagi viral itu ya saat itu, di mana sempat ada terjadi korban anak-anak itu tidak memperhatikan keselamatan berada di jalan raya demi mendapatkan karakter Pokemon inilah. Ini yang menjadi salah satu embrio dari perkembangan teknologi dalam pendidikan, yaitu adanya augmented reality, jadi AR. Nah, rumah belajar ini telah memberikan fasilitas itu kepada Bapak Ibu sekalian loh ya, ini gratis. Nah, silakan Bapak Ibu kunjungi ke Play Store, itu silakan aja AR rumah belajar. Itu nanti Bapak Ibu akan disuguhkan pada tampilan AR rumah belajar. Nah, di sini kita lihat ya, ada driver ojek online yang dulu kalau kita tidak menyangkanya ini saat ini menjadi begitu menjamur karena memang salah satunya penggawanya itu Mas Menteri dengan mendirikan yang namanya Gojek ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah hampir 200.000 driver. Nah, ini jadi luar biasa sekali peran Mas Menteri dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan ini peran Mas Menteri juga akan membuat induksi kepada sektor-sektor yang lainnya, terutama dalam dunia pendidikan. Nah, ini ada professional development, ada community building, ya, equality evaluasi. Jadi ada rumah belajar di sini, belajar untuk semua. Bapak Ibu, bahwasanya perubahan paradigma ini yang awalnya dari guru sekarang adalah student center. Jadi pusatnya adalah siswa. Jadi pada saat ini pun saya yakin Bapak Ibu ketika PJJ pasti bisa mengadakan ruang-ruang belajar 3, 4, 5, bahkan lebih dari 5 pun bisa. Karena apa? Karena ada peran teknologi di sana. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu berpusat pada guru, sekarang berpusat pada siswa. Nah, ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang namanya rumah belajar. Lah, rumah belajar ini ada fitur-fitur utama dengan fitur pendukungnya. Di sini ada sumber belajar, tas digital, laboratorium maya, bank soal, dan yang lainnya. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan di sini. Lalu kemudian ada rumah belajar sebagai pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ya, di sini ada repository konten, dia bisa sebagai manajemen pembelajaran, manajemen evaluasi, dan manajemen penyampaian. Lalu kemudian selanjutnya di sini ada statistik rumah belajar. Ada statistik rumah belajar, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwasanya terima kasih banyak atas peran serta Bapak Ibu sehingga rumah belajar hingga 12 Mei 2020 lalu ini telah kedatangan user baru ya, new user sekitar 2.600.000 sekian, 2.600.000 sekian. Ini tidak lepas dari peran serta Bapak Ibu sekalian dalam memanfaatkan rumah belajar lah. Silakan Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan dengan hormat, yuk kita manfaatkan rumah belajar yang memang betul-betul gratis tanpa ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pasti Bapak Ibu harus memiliki kuota internet dong tentunya ya. Ya, oke. Lalu di sini Bapak Ibu fitur yang paling banyak bisa dilihat ada sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, bank soal. Lalu di sini tampilannya rumah belajar Bapak Ibu ya. Kemudian akses rumah belajar seperti ini bisa dimanfaatkan melalui Android, bisa melalui PC juga bisa, dan bahkan melalui iOS Apple juga bisa Bapak Ibu. Silakan, ini rumah belajar memberikan apa yang Bapak Ibu inginkan terutama dalam pembelajaran berbasis digital. Nah, ini sumber belajar Bapak Ibu. Sumber belajar ini nanti ada hubungannya dengan penugasan Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena salah satu penugasan dari materi kedua ini adalah bagaimana Bapak Ibu
bisa memanfaatkan materi yang terdapat di dalam rumah belajar, salah satunya sumber belajar ini, untuk dijadikan video rezi. Nah, bagaimana teknisnya? Nanti kami akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Yang pasti di sini adalah salah satu fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, semisal di sini ada sumber belajar, saya akan mohon izin share screen-nya itu nanti berupa screen saja di sini agar lebih enak Bapak Ibu. Agar lebih enak, saya akan share screen-nya di sini. Nyun sewu, saya akan masuk ke sumber belajar. Jadi Bapak Ibu, ini masih prezi, mohon maaf masih terhalang yang depan ini. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ini saya akan tambahkan seperti inilah. Bapak Ibu bisa ke sumber belajar, silakan nanti diklik sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di tayangan saya PowerPoint seperti ini. Jadi ada dua yang bisa Bapak Ibu ambil di sini, ada sumber belajar sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id, lalu ada sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi di sini ada dua link yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, tapi silakan, ini tidak tertutup bagi Bapak Ibu yang ingin mengeksplor lebih jauh tentang fitur-fitur yang lain yang ada hubungannya dengan materi Bapak Ibu sekalian. Ingat Bapak Ibu ya, yang ada hubungannya dengan materi Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Jadi misal kalau Bapak Ibu mengampu mata pelajaran IPS, di situ kan ada peta budaya, Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur peta budaya di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak harus melalui sumber belajar karena mata pelajaran IPS, SOS itu bisa mengambil pada peta budaya ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti di sini tidak harus saklek, nggih. Jadi tidak perlu saklek, kita fleksibel saja, kita pragmatis saja. Nah, jadi pragmatis bukan pragmatis Bapak Ibu ya. Nah, kita pragmatis saja, kita fleksibel. Kemudian misalkan Bapak Ibu mata pelajaran sains, nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan laboratorium Maya. Nah, ini bukan laboratorium milik Luna Maya Bapak Ibu ya, ini laboratorium Maya. Jadi ini laboratorium virtual, seperti itu. Jadi nanti kami akan mencoba untuk memaparkannya itu step by step. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tidak ngantuk ya, karena ini suara saya katanya begitu indah gitu ya Bapak Ibu ya. Cile. Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini silakan Bapak Ibu manfaatkan, ada 8 fitur yang ada hubungannya dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Sekali lagi, clue-nya, benang merahnya adalah yang berhubungan dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Oke, saya mohon izin di sini saya akan mulai pada yang namanya sumber belajar. Jadi sumber belajar ini bisa Bapak Ibu lihat, ini ada dari PAUD, dari SD, SMP, SMA, SMK, umum, bahkan SLB. Silakan, misalkan Bapak Ibu di jenjang SMA, di SMA kemudian mencari di sini mapelnya di sini misalkan Bapak Ibu langsung aja pilih yang fisika, lalu dicari, karena saya fisika lalu dicari lah. Silakan Bapak Ibu nanti mengambil materinya yang ada hubungannya dengan materi fisika. Misalkan saya ingin mencari yang GLBB ini ya, mohon maaf GLBB karena dia adalah bahasan di awal, silakan, atau jangka sorong. Lah ini kan materi yang awal di KD semester ganjil. Nah, saya klik, lalu kemudian Bapak Ibu buatlah materi video itu diambil dari rumah belajar ini. Nah, ngoten nggih. Nanti kami akan secara teknis bagaimana sih membawanya ke dalam prezi. Nah, seperti ini. Nah, jadi silakan Bapak Ibu mengambil dari rumah belajar. Ini kalau memakai sumber belajar lah. Kemudian ada pertanyaan, Pak, ini mata pelajaran saya belum terakomodasi pada rumah belajar. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Jadi di sini rumah belajar memang secara pembentukannya ruhnya itu pembentukan tahun 2011 adalah platform digital yang diharapkan itu dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Jadi diharapkan Bapak Ibu ini bukan hanya sebagai
pengguna pasif. Nah, diharapkan Bapak Ibu nanti bisa menjadi pengguna aktif, yaitu apa? Bisa mengupload konten. Ngoten ya Bapak Ibu ya. Jadi kami juga mohon maaf jika nanti Bapak Ibu ada mata pelajaran yang belum terakomodasi, kami mohon maaf. Karena memang pembentukan rumah belajar sendiri adalah dari guru, oleh guru dan untuk guru. Jadi silakan Bapak Ibu ya, yuk semoga semakin banyak konten-konten yang di-upload, dan saya yakin Bapak Ibu di ruangan room ini orangnya sosok-sosok guru yang memang rajin berkarya. Kenapa? Karena guru mulia itu dikarenakan karya. Ngoten ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Ini pakai rumah, mohon maaf, ini pakai sumber belajar. Lah, bagaimana kalau yang lain Bapak Ibu? Di sini berarti nanti Bapak Ibu bisa juga mengambil yang lain. Nah, silakan Bapak Ibu misalkan di sini mengambil yang ada di fitur. Nah, silakan caranya klik belajar kemdikbud.go.id di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu akan disuguhkan dengan fitur-fitur yang ada sumber belajar, ada kelas maya, ada laboratorium maya, dan bank soal. Jadi misalkan nih, Bapak Ibu mau ngambil di sumber belajar nih, silakan. Karena ada dua Bapak Ibu ya. Di sini ada dua sumber belajar. Saya mohon izin lagi, Bapak Ibu bisa mengambil di yang pertama ini. Nah, kita akan melihat di sini ya, bisa sumber belajar.belajar.kemdikbud.go.id atau di sumber.belajar.kemdikbud.go.id Bapak Ibu yang akan kita saksikan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi silakan kalau di sumber belajar yang ini Bapak Ibu itu nanti disuguhkan pada konten. Ada konten web, ada konten video, dan juga ada konten audio. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sangat-sangat disayangkan kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkannya dengan maksimal, karena rumah belajar ini sudah begitu dalam ya Bapak Ibu cintanya terhadap pendidikan Indonesia sampai membuat konten-konten yang bersumber dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga sebagai ladang jariah Bapak Ibu ya. Nah, jadi bayangkan kalau Bapak Ibu mengupload lalu dipakai satu orang guru, dan satu orang guru tadi menyebarkan kepada 10. Lah 10 tadi menyebarkan kepada 100, berarti kan 100 dikalikan 10, sudah ada 1000 amalan jariah yang insya Allah menanti Bapak Ibu sekalian ya. Allahumma amin. Jadi yuk Bapak Ibu ya, sama-sama kita upload konten di rumah belajar. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang pada sumber belajar. Ada lagi Bapak Ibu ya, tidak hanya sampai di sini saja rumah belajar ini, ada laboratorium maya. Nah, laboratorium maya ini kalau kita klik Bapak Ibu sekalian, di sini nanti isinya adalah bukan hanya sains, tapi matematika juga ada, kimia juga ada Bapak Ibu. Lah, bayangkan, jadi laboratorium bisa dibawa secara virtual yang namanya VLab, virtual lab. Kita akan lihat contoh. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Silakan nanti masuk ke lab maya tadi, terus lihat selengkapnya. Nah, diklik di bagian bawah. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan disuguhkan, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini luar biasa ini ya, ada daya hantar, grafik persamaan kuadrat, lalu di sini ada mungkin pH larutan untuk SMP, kesetimbangan. Lah Bapak Ibu, tidak hanya sampai di sini saja. Nah, apalagi nih yang baru dari rumah belajar ya, bukan yang baru Bapak Ibu ya, tapi yang sudah lama ada. Bapak Ibu bisa mengunduhnya dijadikan offline. Loh, coba kurang apanya rumah belajar ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengunduhnya secara open source, karena memang rumah belajar ini ruhnya adalah berbagi, karena berbagi itu indah. Itu salah satu katanya Pak Yai, seperti itu Bapak Ibu ya, berbagi itu indah. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduhnya itu secara offline nanti penggunaannya. Unduhnya tetap online, tapi pemanfaatannya bisa offline. Seperti itu ya, mohon maaf. Unduhnya online, pemanfaatannya offline. Seperti ini. Jadi tinggal diklik saja download lab maya. Lah seperti itu. Nanti Bapak Ibu silakan masuk dulu mendaftar di rumah belajar. Ngoten nggih. Ini kalau kita percobaan nih. Nah, download, mohon maaf ya, kita lakukan percobaan. Jadi di sini Bapak Ibu ada keuntungannya.
Misal Bapak Ibu mengampu mata pelajaran sains utamanya dalam kelas 9 kalau setahu saya dari listrik di sini ya larutan. Bapak Ibu bisa mengcopy saja ini, mengcopy alamatnya, kemudian di klik kanan copy lalu di-share kepada grup yang isinya siswa-siswi Bapak Ibu. Mereka diarahkan di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu secara tidak langsung bisa mengadakan model pembelajaran blended learning. Bisa utuh daring atau juga bisa home visit. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini bisa dijadikan Bapak Ibu sebagai penelitian tindakan kelas atau action research. Wah, ini kan luar biasa ini ya, rumah belajar memberikan jalan Bapak Ibu untuk berbuat lebih terhadap dunia pendidikan. Nah, seperti ini. Jadi silakan saja misalkan ini ada air murni. Nah, kita bisa pilih nanti, kita bisa arahkan siswa. Anak-anak silakan coba dan mencoba. Lah, percobaan ini kan salah satu dari sintaknya PBL, kan Bapak Ibu ya. Lah, silakan Bapak Ibu nanti problem based learning-nya di situ. Misalkan dicoba dari asam karbonat. Bagaimana nanti kalau diganti asam karbonat, lalu saklarnya dinyalakan ini Bapak Ibu ya. Nah, ternyata lampunya redup. Loh, seperti itu. Ini ada bedanya asam karbonat. Coba anak-anak kalian ganti dengan asam klorida. Seperti ini. Diklik. Nah, kemudian apa terjadi? Oh, terjadi nyalanya ini terang. Lah, jadi kita di sini tidak melepas anak didik secara cul-culan. Nah, seperti kalau orang Jawa kan cul-culan ngadeg dewe ya, ngoten Bapak Ibu ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita di sini bisa mengarahkan mereka untuk melihat petunjuknya. Kita tinggal klik saja di sini, maka di sini akan ada keterangannya. Lah, ini kita bisa arahkan pada akhir sesi blended learning. Jadi mereka bisa mencocokkan problem based learning mereka. Lah, yuk Bapak Ibu ya, kita manfaatkan ini rumah belajar. Jadi Bapak Ibu yang mau naik tingkat itu ya bisa memanfaatkan ini, atau Bapak Ibu yang lain ingin membuat best practice bisa memanfaatkan rumah belajar dan sangat-sangat bisa. Seperti ini, nggih. Nah, ini. Oke. Kemudian di situ ada juga sumber-sumber yang lain. Mohon maaf ini saya kembali ke template PowerPoint. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan banyak pada prakteknya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada yang namanya laboratorium maya, lalu selanjutnya nanti ada kelas maya atau kelas digital ya, ini LMS. Jadi LMS ini sendiri perannya juga sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa manfaatkan ini untuk pembelajaran daring. Jadi siswanya akan secara tersistematis masuk pada kelas-kelas mereka. Jadi mereka tidak akan terbebani dengan sistem-sistem LMS yang mungkin mencampur adukan antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Bisa digunakan ini kelas maya. Kemudian di sini Bapak Ibu yang bisa dilakukan yaitu ada variatif, bite size, interaktif, simulatif, kontekstual, kemudian di sini bisa tugasnya, ada bahan ajar, forum diskusi, kemudian ada ujian juga Bapak Ibu. Lah, jadi bukan hanya Bapak Ibu memberikan ujian dan ujian, karena inti arahan dari Mas Menteri PJJ itu bukan hanya memberikan tugas, tapi bagaimana kita bisa memindahkan pembelajaran real ke dalam pembelajaran virtual. Jadi kalau kita hanya memberikan tugas, bagi saya itu nanti hal yang sangat-sangat disayangkan. Karena kenapa? Kalau sama-sama siswa memakai paket internet 1 jam, kalau mereka bisa merasakan ada proses pendampingan itu akan jauh lebih baik daripada 1 jam mereka menggunakan paket internet untuk mengerjakan tugas, Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, yuk kita buat media belajar yang sedemikian rupa agar mereka tidak hanya mengerjakan tugas-tugas, tapi juga memahami materi melalui salah satunya Prezi ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada peta budaya ya, wahana jelajah angkasa dan yang lain. Nah, silakan Bapak Ibu, sudah kami berikan linknya itu ya Mas Eko ya, di mana itu edarannya narasi kegiatan kita, itu bisa Bapak Ibu ambil. Ini saya akan mengambilnya di sini. Silakan Bapak Ibu
masuk kepada bit.ly/materi Rumbel Prezi Cak Rahmat. Ini ada underscore ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu nanti di narasi kegiatan kita sudah ada. Ini sudah kami berikan, ngapunten Bapak Ibu ya. Ini spesial, jadi bukan hanya materi kita ini saja. Saya mohon izin, saya akan memperlihatkan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak yakin ya, wah ini sudah kami beri. Saya mohon izin, saya akan ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini materi Rumbel Prezi ya underscore Cak Rahmat. Kalau kita klik seperti ini, maka nanti isinya akan saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya ini kami tidak main-main, kami tidak bohong ya. Wah, kayak jualan obat aja ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi di sini kami berikan juga ada Facetune. Jadi Facetune ini adalah perekam layar yang pastinya Bapak Ibu saya yakin juga butuh, terutama dalam membuat media. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Facetune ini dalam merekam layar ketika Bapak Ibu seakan-akan mengajar menggunakan PowerPoint. Nah, ini pasti Bapak Ibu sering menggunakannya ya. Ada juga handbrake, kami berikan handbrake di sini untuk mengurangi resolusi, mengurangi ukuran file video tanpa mengurangi resolusi. Ya, hebat bukan Bapak Ibu ya? Hebat dong Bapak Ibu gitu loh. Nah, jadi di sini silakan nanti Bapak Ibu sedot semuanya ya. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu ya. Wah, ini kayak jualan obat betulan ini ya. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu akan memperoleh PowerPoint Pro Premium. Wah, ini Wah, ini katanya Facetune-nya trial. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa menggunakan yang kami berikan ini ya. Silakan disedot Bapak Ibu ya. Silakan dipakai demi kemajuan pendidikan Indonesia. Bukan hanya di situ saja Bapak Ibu ya. Di sini kami juga berikan ada Premium PPT Pro. Nah, ini kami memang ini beli, tapi kami bagi Bapak Ibu sekalian kami gratiskan ya. Seperti itu, tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada syaratnya sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Syaratnya digunakan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Syaratnya itu digunakan. Jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ini kita akan cek di sini isinya ada. Nanti Bapak Ibu mengira kosong nih. Nah, ini isinya loh. Jadi ini adalah template PowerPoint-nya. Kalau yang satunya kita lihat, jangan sampai Bapak Ibu, wah lah ini cuma kemasannya aja. Nah, ini lihat ada Bapak Ibu ya. Ada, ini spesial untuk Bapak Ibu sekalian. Lah, oke Bapak Ibu, kita akan masuk ke Prezi. Namun sebelumnya, Prezi ini memang secara sistem adalah online. Jadi secara sistem adalah online. Jadi bisa kami haturkan Bapak Ibu hebat sekalian, yuk kunjungi website Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.co.id. Jadi Rumah Belajar selalu di hati ya. Di hati siapa? Di hati Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Jadi kami harapkan ini Bapak Ibu bisa cinta terhadap Rumah Belajar. Mengapa? Karena cinta itu kan tidak mengenal apapun itu ya, baik buruknya. Selalu kita cinta Rumah Belajar karena memang Rumah Belajar itu tidak ingin memberikan yang terburuk tapi yang terbaik Bapak Ibu ya. Jadi yuk silakan Bapak Ibu kunjungi website Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu di sini kami cukup untuk sesi yang pertama. Kami harapkan 1 jam ke depan kita akan banyak praktek menggunakan Prezi dan teknisnya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk memproduksi media pembelajaran apapun itu, tapi khususnya ini adalah Prezi, yang dibutuhkan pasti adalah software. Pasti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita menginstal yang kedua. Di sini ada aset dalam folder, terutama ini penting. Jadi Bapak Ibu dalam membuat sistem dokumentasi itu rapi, kami arahkan buatlah dalam folder. Kenapa? Karena kami yakin media pembelajaran yang Bapak Ibu akan hasilkan ini tidak selalu selesai dalam satu waktu. Pasti itu kami yakin. Lah, untuk mengantisipasi itu Bapak Ibu bisa membuat apa yang namanya folder. Jadi nanti dimasukkan. Nah, terima kasih Pak Eko ini sudah memberi di kolom chat tentang materi kita. Ini silakan disedot Bapak Ibu.
kemudian ada storyline. Storyline ini adalah seperti skenario. Nah, jadi Bapak Ibu bukan hanya video pembelajaran, namun storyline ini Bapak Ibu bisa juga membuatnya untuk prezi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi memang menjadi seorang guru itu susah ya, susah bingit. Nah, itu ya katanya itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memang diberi pilihan, orang lain diberi pilihan itu pasti ya kalau menjadi seorang guru itu waduh hanya orang-orang pilihan lah. Bapak Ibu di sini adalah orang-orang pilihan. Nah, kemudian ada durasi waktu. Nah, silakan Bapak Ibu mau menempatkan durasi waktunya berapa dan biasanya yang ideal itu adalah 3 sampai 5 menit. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi apa namanya itu salah satu hal sederhana tapi sangat penting di sini, yaitu fokus. Nah, kami yakin deh, Bapak Ibu kalau melihat kata fokus, alah hanya fokus saja. Lah, ini jangan main-main dengan fokus Bapak Ibu ya. Kenapa? Bapak Ibu memanfaatkan atau merencanakan 5 jam, tapi dalam kegiatan 5 jam tadi Bapak Ibu selingi dengan kegiatan lain, nyun sewu, pangapunten nggih. Bapak Ibu kerjakannya di sekolah. Kemudian di sekolah terdapat tugas tambahan. Bapak Ibu misalkan kemarin PPDB, lalu ada juga sekarang tugas-tugas yang lain. Nah, itu Bapak Ibu memang tidak bisa menyalahkan tugas-tugas yang ada karena memang tugas utama kita adalah mengajar. Namun di sini adalah manajerial waktu atau time manajerial. Bapak Ibu tidak perlu banyak-banyak merencanakan 5 jam, 6 jam untuk membuat media. Cukup 30 menit saja. Nah, 30 menit tapi tolong diusahakan tidak ada kegiatan lain. Maksudnya bernafas juga harus Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu diberitahu tidak ada kegiatan lain, tidak bernafas, tidak apa-apa, diam, wah bahaya nanti yang kena nanti adalah Cak Rahmat nanti di sini ya. Maksudnya ini tidak boleh ada kegiatan lain. Contoh misalkan Bapak Ibu sambil menonton televisi, sambil melihat HP, udah nanti saya yakin pasti buyar ya. Mengerjakan sedikit, HP-nya bunyi, lihat. Lalu sedikit lagi, HP-nya lihat, oh ternyata ini ada WA. Lalu lihat lagi statusnya teman seperti itu. Jadi usahakan ini fokus Bapak Ibu. Setengah jam saja fokus, tanpa ada kegiatan lain. Insya Allah saya yakin ini akan lebih bermakna daripada Bapak Ibu 5 jam mengerjakan di belakang laptop, tapi Bapak Ibu mengizinkan kegiatan lain. Itu coba Bapak Ibu buktikan ya. Nah, nanti kalau tidak percaya, nanti silakan hubungi Cak Rahmat ya. Ini fokusnya sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Makanya saya selalu mengambil durasi waktu ini pada malam hari ya, jam-jam 1, jam 2 ya, untuk mencari wangsit gitu ya. Bapak Ibu. Jadi bercanda. Jadi memang waktu-waktu bagi saya, menurut saya itu adalah waktu-waktu yang sesuai karena memang di situ suasananya tenang, lalu tidak ada gangguan-gangguan mungkin Bapak Ibu ya. Kalau ada gangguan mistis bagaimana Cak Rahmat? Wah itu urusan Bapak Ibu sekalian. Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada keselarasan antara konten materi dan konten media. Oke Bapak Ibu. Silakan ini Bapak Ibu lihat ada sumber referensi asetnya. Bapak bisa mengambil di freepik.com, bisa mengambil di png-download.id, Verticon, dan ini adalah materi yang telah kami berikan tadi. Kemudian ya, ini kepleset lidah nih ya. Kemudian adalah contoh pemanfaatan prezi. Jadi Bapak Ibu, prezi ini sekali lagi adalah online. Sekali lagi ini adalah online. Cuma kita jadikan dalam bentuk video. Lah berarti ada langkah tambahan yaitu merekam layar. Ngoten ya Bapak Ibu ya. Paham G? Saya ulangi lagi. Prezi ini adalah online. Namun kita buat video sehingga butuh langkah tambahan yaitu merekam layar. Ngoten G? Oke, saya akan mulai pada prezinya dulu Bapak Ibu. Di sini saya akan masuk ke prezi. Nyun sewu. Ini saya akan share konten lagi di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita akan melihat di sini tayangan prezi. Nah, tayangan prezinya di sini Bapak Ibu. Iya, ini ada pertanyaan nanti aja, saya akan jawab. Di sini Bapak Ibu, caranya sudah ada di link tadi. Nah, ada namanya buku panduan. Kami sudah buat modul panduan prezi.
namun saya akan mohon izin untuk mengulanginya lagi. Bapak Ibu, saya akan ulang dulu, nyun sewu ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar presi ini, karena memang saya utamanya ini Bapak Ibu sedang berbagi bandwidth. Nah, saya akan usahakan selesai dalam 15 menit ke depan, agar nanti 45 menit kita akan lebih banyak kepada tanya jawab. Saya akan logout Bapak Ibu ya. Saya akan logout. Nah, seperti ini. Dan ini banyak pertanyaan. Loh Pak, ini nanti berapa lama trialnya? Nah, bisa kami yakinkan biasanya trial 14 hari. Tapi nyun sewu Bapak Ibu, sejak pertama kali gelombang 1 ini dibuka sampai sekarang ini saya belum pernah ganti akun. Berarti otomatis jika Bapak Ibu tidak salah memilih produk di sini, maka Bapak Ibu kami yakinkan bisa dipakai sampai kapanpun. Ngoten nggih, ingat tidak salah memilih jenis produk yang ada di Prezi ini, karena banyak nanti Bapak Ibu ya, ada yang berbayar, ada yang gratis juga untuk bisnis seperti itu. Oke, saya akan mencoba satu persatu Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu masuk Prezi di sini, prezi.com. Nah, lalu kemudian kita get started seperti itu. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu ya. Kita klik di sini, ingat get started di sini ada blue color. Silakan diklik seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu yang hati-hati di sini. Biasanya Bapak Ibu langsung di sini klik ya, memang langsung di hadapannya langsung diklik seperti itu ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu berarti agresif dalam dunia pendidikan ini ya. Ini agresif yang positif. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang student and educator. Nah, di sini tadi Bapak Ibu mungkin banyak sekali pertanyaan, loh Pak ini saya trialnya sudah mau habis. Kemungkinan besar Bapak Ibu milih yang basic ya atau individual. Lah silakan Bapak Ibu pilih yang student and educator. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu, namun jika nanti Bapak Ibu, loh Pak saya tuh ingin bayar, enggak apa-apa, enggak masalah. Monggo silakan Bapak Ibu ya. Diklik yang free trial, karena di sini nanti Bapak Ibu bisa menyematkan video, karena kalau yang di basic ini tidak bisa kita upload video. Ngoten nggih? Nah, Bapak Ibu nanti marah-marah udah gratis ya, minta lebih ya, Mas Eko ya gratis nyolok selamat nggih. Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi ini memang kita syukuri aja kita diberi akses gratis. Namun sekali lagi Bapak Ibu harus menerima apa adanya dengan segala keterbatasan yang ada. Namun ini saya yakin tidak akan mengurangi kebermanfaatan medianya. Oke Bapak Ibu ya, kita klik continue. Nah, kita klik continue di sini. Nah, di sini nanti ada juga Bapak Ibu ya, ini ada peserta yang memang ngapunten, mohon maaf, ini peserta yang luar biasa, ini kritis ya. Kritis, saya sudah berulang kali ya, first name, last name sama, email juga nggak bisa masuk. Nah itu juga kami kan nggak tahu Bapak Ibu sudah benar apa belum. Namun di panduan sudah kami informasikan, silakan scroll ke bawah. Ini biasanya kalau tampilan awal ini seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu belum melihat teknik sihir di sini. Ini memang Prezi membuat teknik sihir. Silakan di scroll ke bawah. Lah ini Bapak Ibu ya. Jadi silakan di scroll ke bawah. Ini silakan di sync up with Google. Ini ada di Bapak Ibu, ada peserta itu juga. Pak, ini nama saya sudah saya tulis berulang kali sama kok nggak bisa masuk ya. Waduh, ini saya, sabar, Bu, ngoten nggih. Lah, ini silakan di scroll ke bawah ini, lalu di sync up with Google. Seperti itu. Ini kalau ada yang mudah, kenapa yang sulit Bapak Ibu ya? Nah, seperti itu. Silakan dipilih. Ini saya pakai yang ini. Cak Rahmat di sini saya pakai salah satu aja. Nah, jadi pilih nanti akun Google yang Bapak Ibu pakai pada laptop. Nah, sudah masuk kan? Nah, ini simple Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi bingung menghafalkan username, bingung menghafalkan password, pakailah Google ya. Mbah kita ini sudah banyak berjasa pada kita, nggih. Sinten Mas Eko? Mbah Google, nggih. Nah, ngoten nggih. Nah, niki silakan nanti di sini Bapak Ibu, ini adalah sejarah ya. Wah, sejarah ini ya. Ini adalah file-file yang pernah saya gunakan untuk pelatihan ya, khususnya pada Gobuk ini. Kalau Bapak Ibu ingin yang lain silakan. Sumonggo, silakan diklik. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini kayaknya masih belum ini ya, belum terlalu cepat tadi.
silakan Bapak Ibu di sini. Nah, pilih yang ada all project, video, desain, pilih yang presentasi Bapak Ibu. Sekali lagi, pilih yang presentasi. Wah, pernah juga ada ini, Pak, tampilan saya kok enggak sama dengan Caramat. Waduh ini ya, karena memang belum dipilih yang presentasi. Kemudian Bapak Ibu, kami sarankan dengan hormat, ngapunten, ini adalah pengalaman. Silakan untuk berselancar menggunakan Google Chrome. Nah, ini saya bukan sales nggih Mas Eko ya, saya bukan salesnya Google Chrome ini nggih. Silakan Bapak Ibu pakai Chrome. Kenapa? Ada Bapak Ibu yang memaparkan kalau tampilannya nggak sama. Ternyata ketika saya tim viewer Bapak Ibu ya, jadi saya ini memang luar biasa. Wah, luar biasa. Enggak lah, saya biasa saja Bapak Ibu, saya hanya Roman Rengginang. Jadi memang kalau saya terhadap peserta itu saya inginnya yang terbaik Bapak Ibu ya. Dimanapun saya memberi share informasi, saya ingin yang terbaik. Jadi kalaupun itu tim viewer, saya akan lakukan, saya lakukan Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti kalau ada yang kendala, silakan nanti tim viewer dengan saya, tapi pastikan semua video-video atau yang lain itu nanti di delete nih dulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau ketahuan saya kan jadi malu nanti ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini saya kemarin lihat ada tim viewer, ternyata peserta itu menggunakan yang ini selain Chrome, jadi pakai Internet Explorer atau menggunakan Mozilla. Nah, saat itu menggunakan Mozilla. Lah ternyata itu tidak sama tampilannya dengan Chrome. Nah, tidak selengkap Chrome. Jadi silakan Bapak Ibu sekali lagi ini masukannya menggunakan Chrome. Oke, setelah itu silakan pilih yang presentasi Bapak Ibu. Silakan pilih yang presentasi, diklik presentasi. Nah, silakan diklik ya presentasi. Sip. Lalu di sini sebentar, ini mohon maaf ya, kalau terjadi seperti ini Bapak Ibu jangan khawatir, jangan lapor polisi, jangan lapor Pak Rete ya. Nah, silakan di refresh ini. Nah, jadi seperti ini hal yang lumrah dalam dunia online Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Lalu silakan diklik yang presentasi. Nah, seperti ini sudah tampil. Lah, ini kita klik presentasi. Nah, kita klik presentasi ini ya. Mudah-mudahan mau. Nah, kita klik yang presentasi Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini karena memang bandwidth yang kita pakai dalam Webex ini besar. Nah, ini masih belum. Sebentar ini ya, padahal di situ sudah ada. Sebentar saya refresh lagi di sini. Saya akan coba tutup yang lain. Yang lainnya saya akan tutup karena ini berpengaruh Bapak Ibu ya. Ini saya tutup. Kemudian ini saya juga tutup. Jadi Bapak Ibu kalau berselancar dengan pembelajaran online itu kalau bisa untuk memaksimalkan bandwidth itu yang sekiranya kurang terpakai ya bisa ditutup saja. Ini akan mempengaruhi bandwidth yang dipakai. Ya. Ini klik saja presentasi Bapak Ibu. Nah, mohon maaf ya, ini memang coba kita coba yang lain. Ini desain. Kalau desain itu, ya oke presentasi sudah. Oh iya, presentasi ya ini. Mohon Bapak Ibu ya, saya jadi tidak fokus ya. Presentasinya sudah ini Bapak Ibu ya. Tinggal kita klik yang ini. Mohon maaf ya. Nanti sampai esok tak entek Bapak Ibu ya. Nah, sudah. Lalu ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pilih. Nah, ini banyak sekali, ada general, ada sales, business and development, ada marketing. Silakan Bapak Ibu, ada education sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Ini saya kemarin pakai education di sini. Saya pakai education. Lalu nanti Bapak Ibu silakan pilih di sini. Nah, mana? Ini saya kemarin pakai yang ini Bapak Ibu ya. Nah, saya pakai yang ini, saya klik. Misalkan Bapak Ibu mau pakai yang ini, silakan. Sumonggo, bebas ya. Tidak ada keharusan ya. Kita pragmatis saja. Yang penting sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan dalam membuat media. Kita klik saja seperti ini. Dan Bapak Ibu dalam memilih juga tidak secara langsung akan masuk kepada slide yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melihat dulu. Test drive ya. Intinya test drive. Jadi test drive-nya Bapak Ibu bisa mengklik ini ya. Nah, jadi bisa mengklik dulu. Sesuai enggak sih dengan apa yang Bapak Ibu inginkan dalam medianya nanti kalau pakai ini. Bapak Ibu bisa test drive ini ya. Bisa test drive. Jadi melihat-lihat dulu sebelum dipakai. Kalau sudah cocok, silakan diklik yang
use this template. Nah, diklik, lalu silakan ditulis, mungkin bisa namanya Bapak Ibu ya, misalkan Rahmat fisika, langsung ke mana namanya, judul materi ya, misalkan besaran dan satuan Bapak Ibu, seperti ini. Jadi Rahmat ya, besaran satuan, oke, you can see this presentation, ya ini, people atau anyone saja Bapak Ibu ya, silakan pilih anyone on the web, seperti itu ya, lalu di continue. Nah, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat Bapak Ibu, karena ini memang simple kok ya, kita akan selesaikan dalam 10 menit ke depan. Nah, Bapak Ibu nanti silakan, nanti setengah jam kita akan lebih banyak tanya jawab, Mas Eko ya. Nah, siap, ini karena saya ini percaya diri karena didampingi Mas Eko, Bapak Ibu ya, ini guru spiritual dengan guru akademis saya ini ya, Mas Eko ini ya. Nah, ini kita masih loading dulu Bapak Ibu ya, kita masih loading karena memang harus sabar Bapak Ibu ya. Kita ini adalah media pembelajaran online, jadi memang harus sabar lah. Seperti ini, alhamdulillah ya. Seperti ini berarti Bapak Ibu, kami mohon dengan hormat melihat di sini kan ada 1, 2, mohon maaf saya ulangi lagi. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 slide utama. Jadi sama seperti PowerPoint. Dalam tekniknya Bapak Ibu bisa memindahkan urutannya di drag and drop. Jadi Bapak Ibu misalkan seperti ini, mau pindah 2 ke 1 nih ya. Silakan aja ditekan, ditahan, pindah ke 1. Otomatis nanti yang 2 menjadi 1, yang 1 menjadi 2. Memindahkan ini yang 4 ke 3 dan kebalikannya 3 ke 4. Kita pindahkan aja, lain arah juga tidak masalah. Kita tahan, lalu kita pindahkan. Nah, Bapak bisa lihat ya. Nah, 4 jadi 3, 3 jadi 4. Ini yang pertama yang harus saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jika ingin menambahkan, silakan klik yang hijau ini. Intinya silakan Bapak Ibu mau menambahkan slide itu klik yang hijau ya, karena apa? Hijau dalam filosofinya adalah jalan ya Mas Eko ya. Jadi kalau lampu kan merah kuning hijau, kalau hijau kan jalan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambah ya jalan ini ya. Diklik, coba ini kan 4 Bapak Ibu. Saya akan tambah, diklik. Nah, ini Bapak Ibu juga akan diberikan pilihan mau yang berupa planet seperti ini atau yang stack, tumpukan. Silakan, nyuma enggak nih. Kalau misalkan pakai yang planet, diklik yang planet. Kita klik ya. Nah, nanti BIM, salah BIM Bapak Ibu ya. Yang awalnya 4 menjadi 5. Lah, seperti ini. Kemudian bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengutak-ngatik ini. Letaknya. Misalkan topik 4 di sini. Bapak Ibu ingin memindahkannya ke pojok kanan. Silakan. Diklik, ditahan. Nah, ya Bapak Ibu seperti ini. Jadi drag and drop. Bapak Ibu kami sarankan menggunakan mouse ya, menggunakan mouse bukan tikus ya. Nanti Bapak Ibu diarahkan pakai mouse, ada tikus di rumah nanti ya. Nah, ini seperti ini ya, seperti ini. Klik. Nah, lalu mungkin memindahkan topik 3 ini ke sini. Silakan Bapak Ibu lah. Ini juga secara manual. Ingat drag and drop, ditekan dan digeser gitu ya. Drag and drop. Nah, digeser dan ditekan seperti itu. Kemudian kita sudah seperti ini loh Pak, kalau mau menghapusnya gimana? Sama saja, diklik sampai ada tanda biru seperti ini, klik, lalu tinggal, nah ini kan kita klik karena dia masuk. Nah, kita klik ini aja Bapak Ibu, sampai kelihatan biru, klik kanan, lalu di del. Nah, seperti ini, selesai Bapak Ibu. Jadi intinya memang seperti ini, sederhana, sesimpel membuat PowerPoint. Cuma bedanya di sini, kalau di PowerPoint itu hanya kita bermain 1 slide urut, kalau yang di Prezi ini 1 slide bisa berisi slide-slide yang lain. Jadi slide in slide, Bapak Ibu ya. Jadi ada slide dalam slide ya. Ada warung di dalam rumah makan. Wah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini, contoh misal, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya. Di sini slide 1. Nah, ini bukan terhitung slide pertama, enggak. Ini adalah overview. Overview artinya melihat keseluruhan, ya. Itu namanya overview. Kita akan melihat ini ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa tumpukan? Ada 1, 2, 3. Ini ada berapa tumpukan? Ada 1 Bapak Ibu ya.
ini ada 1. Kalau yang 4 berapa Bapak Ibu? Kita lihat aja. Yang ditumbuhkannya kelihatan ada 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu kalau nggak percaya kita klik. Yang di 4 ini ada 3 slide. Kita klik 2 kali. Lah, kan terlihat ada 3 slide di sini. Maksudnya ada 3 frame ya. Nah, ada 3 frame di sini untuk Bapak Ibu membuat media. Ya kan ada 3 di sini. Nah, ini ada topik yang pertama loh, dan juga ketika kita klik, tak ada juga di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 di sini. Kalau kita klik yang ini, lah seperti ini. Bapak Ibu mau menambahkan di sini, silakan. Tadi kata Cak Rahmat adalah klik yang hijau. Nah, lu mau pilih yang mana? Mau stake atau planet? Tadi kita pilih planet, sekarang yang stake. Lah, akan muncul nanti Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu mau klik lagi yang tadi, tambahan. Kalau mau nambahkan lagi di sini, silakan. Bisa nanti di sini. Lah, bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini, apa namanya, bisa membuatnya itu, apa namanya, nah ini ya, ada title. Lalu kita klik title. Di sini nanti kan ada apa namanya, bisa slide lagi, nambah lagi Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau kita pakai apa namanya, ini namanya tumpukan. Jadi nggak terlihat. Jadi tumpukan ini artinya nanti dia akan geser. Jadi akan secara bergantian terlihat. Beda kalau nanti Bapak Ibu milih yang planet seperti itu ya. Kita akan balik seperti ini. Nah, kita akan balik seperti itu. Lah, balik terus. Ini adalah slide utamanya ada 4. Bapak Ibu ingin menambahkan misalkan ya. Nah, ini creativity. Kita masih ada waktu 8 menit ini ya Mas Eko ya untuk tanya jawab ini ya. Nah, silakan diganti mungkin dengan besaran dan satuan. Misalkan besaran dan satuan. Lah, di mana nanti Bapak Ibu mengambilnya ini dari apa namanya, rumah belajar tadi. Nah, itu. Tadi kan besaran satuan ya. Kita ambil tadi, kita ngambilnya apa tadi ya? Kayaknya jangka sorong dan mikrometer. Jadi silakan Bapak Ibu nanti klik ini ya, topik 1 ini Bapak Ibu ganti dengan jangka sorong. Misalkan jangka sorong. Nah, ini silakan dinaikkan ke atas Bapak Ibu ya, seperti ini. Jangka sorong. Kemudian kalau topik 2 ini kita ganti dengan mungkin mikrometer. Nah, mikrometer seperti itu. Ini terlalu besar tulisannya Bapak Ibu. Kita kecilkan. Nah, klik yang ini nanti Bapak Ibu ya. Lah, jadi Bapak Ibu silakan bereksplorasi seperti ini. Kemudian nanti kalau kita lihat di sumber belajar itu, saya akan ke sumber belajar ini. Nah, ini silakan Bapak Ibu misalkan klik sumber belajar ya. Nah, sumber belajar tadi saya mengambilnya itu yang SMA, lalu yang fisika. Nah, sebentar, mapel, saya klik yang mapel, kemudian saya cari yang fisika, saya klik cari. Nah, nanti kan akan muncul ini. Nah, ini jangka sorong dan mikrometer. Jadi silakan Bapak Ibu nanti mengcopy apa ya, misalkan ini ya Bapak Ibu klik pengukuran panjang. Nah, silakan Bapak Ibu nanti mengambilnya dari sini. Misalkan gambarnya, silakan diklik kanan lalu di-copy, nah, pindahkan ke Prezi. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu ke jangka sorong, itu tadi apa Bapak Ibu? Jangka sorong ya? Oh ya, jangka sorong. Oh, micrometer scope, mohon maaf. Micrometer scope, berarti Bapak Ibu ke micrometer scope, diklik, lalu nanti di sini Bapak Ibu silakan insert. Nah, ini nanti untuk insert gambar. Insert, kemudian di sini ya, insert gambarnya yang tadi Bapak Ibu simpan. Nah, seperti inilah. Atau bisa paste di sini. Caranya bagaimana kalau paste tadi? Kita kan paste, berarti kan Ctrl V. Nah, kita Ctrl V Bapak Ibu seperti ini. Lah, jadi materinya ini berasal dari sumber belajar. Misalkan Bapak Ibu di sini menuliskannya adalah contoh atau contoh apa, alat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita balik, kita balik di sini. Kita overview. Ini adalah kalau kita melihat, silakan klik ini Bapak Ibu ya.
present. Nah, silakan klik present. Nah, klik present nanti Bapak Ibu bisa mengklik yang bawah ini. Nah, lah seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai sini dulu. Kita akan lanjut ke tanya jawab ya Mas Eko ya. Monggo, Pak Rahmat. Ya, silakan Mas Eko, saya serahkan kembali ke Mas Eko yang luar biasa. Matur nuwun, Cak. Luar biasa ini. Materinya luar biasa, penyampaiannya enak didengar, gak ngantuk. Mulai aku, pancen cacakku luar biasa. Satu hal yang saya tangkap tadi itu, Bisa aja. ada satu hal yang tadi ada, saya kok biasa didengar Mas Eko. Tadi ada yang terkait dengan aplikasi yang gratis atau berbayar. Kalau menurut saya begini, bukan masalah gratis atau berbayarnya, tapi pengoptimalan dalam penggunaan aplikasi tersebut yang saya sih perlu yang utama, bukan masalah gratis atau bayarnya sih. Kan ngoten Cak nggih. Betul. Ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan Cak. Sebelum kita ke yang live ini saya bacakan dulu beberapa pertanyaan. Ini tadi ada juga notif dari Pak Bahdul Arif ini sangat menarik katanya. Wah, berarti asik ini, bisa kita lanjutkan lagi nanti. Perlu belajar, siap-siap diserbu nanti Cak Rahmat. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan, Cak. Yang pertama dari Pak Waluyo. Pertanyaannya begini. Apakah mendaftar di Lab Maya itu menggunakan username dan password yang sama dengan saat mendaftar di rumah belajar atau sumber belajar? Maksudnya satu username dan password untuk semua fasilitas di rumah belajar. Itu pertanyaan dari Pak Waluyo, Cak. Sipun Cak, monggo Cak, dijawab. Siap, langsung jawab dulu ya Mas Eko ya. Monggo. Oke, terima kasih Pak Waluyo. Ini luar biasa nih Pak Waluyo. Sepertinya saya juga sering berkomunikasi melalui FB kalau tidak salah ini ya. Di Pak Waluyo, mohon maaf di sini kami sedang dalam progres untuk membuat satu akun untuk semua fitur. Jadi masih tahap progres. Mohon maaf Pak Waluyo ya. Kami mohon doanya agar senantiasa lancar. Nah, sembari menunggu itu, sementara ini masih memakai yang setiap fitur Mas Eko. Jadi kalau Pak Waluyo tadi masuk ke virtual lab, berarti diharapkan membuat akun lagi ngoten. Tapi Mas Eko di sini memang info dari Pusdatin Kemendikbud ini sedang berupaya untuk membuat one account for all seperti itu. Jadi nggak usah pakai akun lagi. Takutnya kan Bapak Ibu bebannya sudah terlalu banyak nggih Mas Eko ya. Beban untuk ini malah nambah beban username. Oke, bercanda Bapak Ibu ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Eko. Ya, baik. Cuma kalau untuk nama sama atau password sama itu kan nggak apa-apa nggih Cak nggih? Nggak apa-apa. Jadi kalau mau dibuat sama dengan yang sumber belajar nggak apa-apa, malah lebih bagus Mas Eko. Oke, ya. Itu saya rasa untuk jawabannya saya rasa sudah cukup jelas lah nggih. Ini ada lagi pertanyaan Cak dari Bu Tutut Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang guru SMK di mana 70% adalah praktek? Bagaimana menuangkan kegiatan tersebut dalam virtual lab dan bagaimana cara mengukur kemampuan keterampilan siswa tersebut jika pembelajarannya daring? Nah, itu, Cak. Mungkin hubungannya dengan lab Maya tadi, Cak. Siap, betul. Siap, terima kasih Mas Eko. Ini dari Bu Tutut kalau enggak salah ya. Iya Bu Tutut. Selamat siang Bu Tutut, salam hormat. Jadi saya sangat paham sekali apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu guru produktif, karena kan saya juga berada di lingkungan produktif ya Mas Eko. Bahwasanya memang dalam praktik itu tidak bisa saya bisa utarakan memang tidak bisa secara 100% daring Mas Eko, karena bisa dibayangkan ketika praktek listrik ya, anak-anak yang teknik industri listrik gitu ya, TILTE itu kan, kalau misalkan praktek tidak didampingi
kemudian dari unsur keselamatan yang kalau saya lihat ini itu juga akan sangat riskan. Jadi memang Ibu Tutut, memang sistem pembelajaran itu pasti memiliki positif negatif. Sama halnya juga dengan pembelajaran tatap muka. Saya yakin juga pasti memiliki yang namanya kelemahan. Nah, oleh karena itu dalam situasi yang seperti ini memang karena kalau kita menurut bahasa kan ya takdirnya seperti ini nggih Pak nggih. Jadi ibaratnya kalau hujan kita itu tidak menggunakan payung untuk menghentikan hujan, Pak. Tapi kita gunakan payung untuk tetap berjalan di tengah hujan. Nah, jadi situasi seperti ini mungkin kalau saya analogikannya, ketika kita tidak bisa bertemu dengan siswa, nah memang kita tidak bisa maksa, Bapak Ibu ya Mas Eko, kita tidak bisa maksa karena memang dari dinas sendiri sudah ada edaran yang langsung dari Mas Menteri kalau zonanya tidak oranye atau kuning hijau kan tidak boleh. Jadi memang pembelajaran ini yang mungkin pilihan buruk di antara yang terburuk mungkin Bapak Ibu ya Bu Tutut. Jadi dalam mengupayakan mungkin kalau dari saya kita bisa pakai video. Kita meminta mereka itu untuk memvideokan hasil dari pengetahuan deklaratif yang telah kita kirimkan sebelumnya. Karena mengapa mereka yang diproduktif pasti harus butuh yang namanya direct instruction. Kalau model pembelajarannya adalah pembelajaran langsung. Jadi mereka diberikan pengetahuan yang namanya pengetahuan deklaratif, lalu namanya pengetahuan prosedural dulu, lalu pengetahuan deklaratif. Lah diharapkan pengetahuan prosedural ini Ibu mengirimkannya dulu berupa instruksi-instruksi video, lalu pengetahuan deklaratifnya Ibu bisa follow up atau feedback dengan menyuruh mereka gantian mengirimkan video mereka untuk dinilai seberapa besar kemampuan mereka memahami psikomotor atau ujuk kerja dari alat-alat tadi. Ngoten mungkin Mas Eko, memang ini pilihan yang buruk di antara yang terburuk kalau saya bisa katakan Mas G, tidak ada yang ideal dalam pembelajaran daring. Tapi ya inilah life must go on, Mas Eko ya. Itu kalau katanya Bang siapa ya? Bang Eko mungkin ya. Silakan Mas Eko, saya kembalikan. Luar biasa. Memang betul Cak, yang disampaikan Cak Alamat tadi itu betul. Kita harus terpaksa mau memilih kan gitu. Harus betul. Mau karena kondisi. Dan yang kembali lagi tantangan bagi kita Bapak Ibu itu bagaimana mengoptimalkan itu semua agar pendidikan tetap tersampaikan dan tetap terlaksana dengan baik. Itu menurut saya. Betul Cak, makasih Cak, luar biasa memang. Siap, sama-sama. Kita coba ke yang live yang tanya live Ini ada beberapa yang antri ternyata sudah banyak ini Cak. Wah, oke, siap. Malah pakai 5 tangan ini angkat. Bisa aja. Siap. Ini coba Pak Syafi'i. Assalamualaikum Pak Syafi'i. Bapak Muhammad Syafi'i. Halo? Bapak Muhammad Syafi'i. Halo? Oh kok malu-malu mungkin Mas Eko. Iya. Yang di belakangnya saja ini ada parfum mungkin. Iya. Pakai parfum mungkin. Bercanda Pak Syafi'i ya. Saja ini coba Pak Mansur. Pak Mansur, assalamualaikum. Halo. Halo Pak Mansur. Halo, assalamualaikum Pak Mansur. Halo, kayaknya kok tidak nyambung nih Cak. Halo, Mansur. Halo. Sepertinya kok
trouble, saya pindah saja ke ada Bu Heni Maharyanti. Bu Heni Maharyanti, halo. Ya, halo. Halo, monggo Bu Heni, alhamdulillah nyambung. Iya. Monggo silakan. Tadi lesen, silakan. Alhamdulillah kita punya kesempatan. Iya. Monggo silakan Oke. mulai langsung pada master kita, Cak Rahmat. Oke, Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Heni. Ya, saya guru fisika juga Pak dari SMK Ronas dari Mojokerto. Ini saya mau nanya Pak, untuk Prezi ini bagus sekali ya. Saya baru tahu ada software namanya Prezi. Itu kalau disimpan sama siswa, ini kebetulan kan SMK saya SMK desa ya Pak ya. Jadi kebanyakan siswanya itu kurang mampu. Jadi kalau bisa kan kuotanya itu yang nggak ngabisin kuotanya anak-anak itu daya simpannya tuh gimana? Lebih kecil mana antara PowerPoint sama Prezi? Siap. Langsung saja, Cak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Heni. Makasih Bu Luar Heni. biasa. Ya. Pertanyaannya tadi itu supaya tidak memberatkan siswa kayaknya ini Pak. Kayak sama seperti di sekolah saya juga gitu. Kalau siswanya yang agak repot. Nah, monggo Cak Rahmat jawabannya. Betul. Siap. Terima kasih Bu Heni dari Mojokerto nih Mas Eko ya. Jadi ini pertanyaan teknis. Nanti mungkin saya mohon izin sekalian tadi belum mempraktikkan cara merekamnya ya Mas Eko nggih. Mungkin sekitar 2 menit. Jadi Bu Heni yang dapat kami utarakan, jika menggunakan PowerPoint, lalu ini ada yang harus ditekankan ya Mas Eko. Kalau PowerPoint saja tanpa dijadikan video, itu pasti nanti lebih ringan daripada Prezi. Nah, itu yang penekanan pertama, Pak. Namun ketika PowerPoint itu sudah dijadikan dalam bentuk video, ini mohon maaf, ini berdasarkan pengalaman. Biasanya nanti hasilnya akan jauh lebih besar, Mas Eko. Karena memang apalagi kalau dalam PowerPoint itu berisi animasi-animasi gambar-gambar, lah itu pasti nanti otomatis akan membuat besar kapasitas video dari PowerPoint. Nah, ini perlu ditekankan ya Mas Eko. Tapi kalau hanya PPT saja pasti lebih ringan. Seperti itu Mas Eko. Karena kan yang sekarang PowerPoint itu yang saya berikan ini Mas Eko ya, itu kan PowerPoint ini yang diharapkan nanti Bapak Ibu punya Office minimal 2013. Nah, kenapa? Karena nanti PowerPoint yang kami berikan nanti itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai video pembelajaran. Nah, nanti kalau pakai Office yang di bawah 2013 akan kesulitan, Mas Eko. Nah, jadi ini akan saya tunjukkan cara merekam menggunakan Facetune. Kayaknya kemarin sudah ya Mas ya, di materi pertama itu ya. Berarti kayaknya nggak perlu ya merekam layar menggunakan Prezi ya. Kalau Mas Eko ini bagaimana menurut moderator? Saya kembalikan ke Mas Eko. Perlu apa enggak ini ya kira-kira tekniknya? Nah, kalau terkait dengan merekam layar dengan Facetune kemarin sebetulnya ketika materi 1 sudah disampaikan sih. Nanti tinggal ekspor saja. Kalau kan di materinya lama kan itu juga ada toh. Ada. Nah, ya, nanti Bapak Ibu yang sekiranya masih bingungan dengan merekam dengan Facetune, silakan buka materinya Cak Rahmat. Jika masih bingung, silakan hubungi fasilitator. Jadi Bapak Ibu fasilitator di sini itu sudah luar biasa, semuanya sudah teruji. Soalnya sudah kuat 4 gelombang ini. Betul, teruji dan terbukti Mas Eko ya, luar biasa. Kuat dan tahan lama. Kuat dan tahan lama Mas Eko ini. Luar biasa. Iya, kuat dan tahan lama inilah. Sampai bertahan di gelombang 4. Oke, kita lanjut ke ini. Saya cari lagi yang tadi juga sudah, ini kayaknya sudah lama ini angkat tangannya. Sampai kayaknya kasihan Mas. Iya, kasihan dipegang 2 tangan ini deh. Ada Bapak Amin SPD. Monggo Bapak Amin. Saya buka mikrofonnya. Halo Pak Amin. Mas Ahmad. Halo. Monggo.
Monggo Nggih. Pak Amin. Inggih. Silakan Nggih. sebutkan instansi, kemudian nama, Nggih. nomor registrasi, silakan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Ini mungkin hanya masukan ya, sebelum ke teknis yang saya tanyakan. Lebih baik apabila di dalam pelatihan yang melalui video conference ini itu sudah ada materi tutorial yang sudah diberikan oleh panitia fasilitator itu ke peserta, sehingga sudah sempat untuk mempelajari ya, materinya, mencoba bahkan aplikasinya, sehingga ketika ada permasalahan bisa ditanyakan pada narasumber. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan PPT yang sudah kita animasi, kemudian kita videokan, kita rekam, itu apakah ada bedanya dengan Prezi ini? Keunggulannya apa dari Prezi dibandingkan dengan apabila kita merekam PPT yang sudah kita animasikan? Terima kasih Pak Rahmat. Siap, Pak Amin. Matur nuwun Pak Amin. Ada dua yang saya tangkap. Yang pertama terkait dengan materi dibagikan terlebih dahulu. Nanti kita coba sampaikan kepada fasilitator inti, tim inti. Kemudian yang kedua tadi adalah yang sudah disampaikan tadi Pak Cak oleh Pak Amin. Ya. Bisa langsung aja Cak, monggo langsung. Oke, terima kasih Mas Eko. Ini Pak Amin ini bolo dewe dari Trenggalek ini, SMK 1 ya, tetanggaan. Oke, salam hormat Pak Amin. Jadi yang dapat saya respon untuk pertanyaan kedua, ini apa bedanya dengan PowerPoint lalu direkam layar nggih, Mas Eko nggih. Betul. Jadi ini hasilnya nanti akan terdapat perbedaan pada tampilan Pak Amin dan Bapak Ibu yang lain. Kenapa? Karena kalau menggunakan PowerPoint itu sistemnya adalah one way. Jadi one way artinya satu arah. Jadi tidak bisa ada fokus. Jadi kalau kita berbicara tentang teknik atau hasil publish media, kalau Prezi ini nanti akan sama dengan fokus V, Pak. Jadi kita bisa memfokuskan lalu zoom in, zoom out lah pada PowerPoint di tampilannya. Memang kita bisa men-setting, tapi kan tidak semua. Mohon maaf, Bapak Ibu peserta di sini bisa men-setting dalam Pak, bentuk animation pane-nya kan zoom in, zoom out. Jadi memang sebenarnya bisa. Cuma kalau dalam Prezi ini secara otomatis, secara sistem kita akan diarahkan untuk menggunakan animation pane-nya itu yang zoom in, zoom out seperti itu Pak. Ada bedanya, ngeten Pak Eko. Dan juga kalau PowerPoint kita tidak perlu merekam layar karena sekali lagi untuk Office 2013 dengan Office, maksudnya 2013 ke atas, 16, 19, 365 lah itu sudah ada menu untuk membuat ke dalam video. Ngeten Mas Eko. Terima kasih Cak, itu siap yang luar biasa. Dan menurut saya salah satu enak Prezi itu kan kita bisa langsung kelihatan kan nanti hasilnya. Iya. Ya, betul. Kita kembali ke chat dulu. Siap. Pak Rahmat. Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang sempat saya catat tadi. Ada Pak Agus Paulon ini. Pertanyaannya begini, Cak. Untuk mendaftar di rumah belajar, terutama pada pemanfaatan LMS di rumah belajar, apakah harus mendaftarkan instansi sekolahnya atau hanya personal saja? Monggo dijawab ya. Siap, terima kasih Mas Eko. Jadi memang ini ada perbedaan sistem Mas Eko. Kalau dulu perwakilan person, Bapak Ibu Guru bisa mendaftarkan secara bebas untuk sekolahnya masuk pada LMS. Namun kami melihat di sini ada efeknya terhadap spam, Mas Eko. Jadi kan banyak sekali data-data yang memang double dan juga data-data yang banyak sekali tidak terpakai. Jadi memberatkan server. Kemudian setahun belakangan ini dirubah sistemnya, harus mendaftar dulu kemudian di-approve setelah dilihat dari beberapa pertimbangan seperti itu. Namun Bapak Ibu yang memang jika dipilih menjadi perwakilan sekolah untuk membuat LMS nanti bisa berhubungan dengan saya ya Mas Eko ya. Jadi
kok berhubungan. Ini kayaknya kok berhubungan menghubungi saya ya Mas Eko ya. Siap, siap, Jadi kalian harus kosakata bahasa Indonesia ini kalau berhubungan ini kok wah, berhubungan dengan saya nih. Ini harus menghubungi ya. Mungkin bisa menghubungi saya, nanti akan kami bantu Bapak Ibu ya. Karena gini Mas Eko, kata seperti PP itu kan kalau orang-orang saya juga dulu kan pulang pergi ya Mas Eko ya. Nah pulang pergi berarti kan pulang, pergi Mas, ndak balik-balik. Jadi Bang Toib Mas Eko ya. Caranya PP itu adalah pergi lalu pulang. Nah ini waktu pemilihan kata-katanya kalau pulang pergi berarti pulang pergi ndak balik. Oke, silakan Mas Eko. Saya kembalikan ke Mas Eko. Nggak ngantuk ya. Betul, nggak ngantuk betul. Silakan Mas Eko. Ini ada lagi, Cak. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Bu Siti Nur Hasana, Pak Rahmat, saya sudah membuat kelas maya di Bumble. Bagaimana cara mengundang siswa agar bisa masuk ke kelas maya saya? Bu Siti Nur Hasana, monggo, ya. Siap, baik. Nanti mungkin Bu Nur Hasana bisa menghubungi saya. Nanti saya kasih tutorialnya dan akan saya bantu. Nanti kita membuat satu kode yang kodenya diberikan ke siswa. Tapi teknisnya nanti Bu Nur Hasana bisa menghubungi saya di nomor yang tadi ada di mana? Di drive tadi di materinya nanti bisa. Oke, kita ke yang raise hand lagi, Cak. Ini, Cak. Siap. Ini ada Bu Istiah SPD. Saya buka dulu. Assalamualaikum Bu Istiah. Mas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke. Monggo Bu Istiah, silakan perkenalkan dulu, kemudian dari asalnya, kemudian silakan pertanyaannya kepada Cak Rahmat. Silakan Bu Istiah. Monggo Bu Istiah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Istiah. Salam hormat. Saya kira belum terdengar suara saya, Pak. Salam Bu. Siap. Ini saya dari SMA Negeri 1 Selawung, Ponorogo, Pak. Wah, tetangga dekat Bu. Oh, iya. Bapaknya mana ya rumahnya? Trenggalek saya Bu. Oh, Trenggalek, iya. Iya. Mohon maaf, ini saya sebagai peserta baru. Terus terang saja saya agak bingung-bingung begitu Pak mengikuti workshop ini, dan semoga saya bisa mengikuti ini dengan baik dan nanti bisa berguna untuk kegiatan mengajar saya di sekolah. Amin. Ini Pak, untuk tadi PowerPoint itu bisa dibuat video begitu Pak ya? Bisa. Iya, lewat Visi itu Pak. Lewat ini bawaannya menu PowerPoint, tapi minimal Office-nya 2013 Bu. Oh begitu. 2013. Iya, minimal. Itu nanti seandainya bisa dibuat videonya seperti itu, ya. Bagaimana ya nanti untuk pelaksanaannya? Maksud saya, ini bingung saya mau nanya. Terus terang. Ya nanti apa perlu bantuan beberapa orang itu apa cukup dengan? Ya nanti bisa dibantu Mas Eko dengan saya nih Ibu sendirian nanti bantu Mas Eko. Jadi Bu Istia Nyunsewu, ini masih stay ya? Ya Bu Istia, kalau memang kerso akan saya kasih link drive. Di situ nanti ada PowerPoint kartun animasi. Saya kasih kepada Bu Istia nanti Bu Istia nanti bisa membuatnya berbentuk video pembelajaran. Karena kan kita sekarang materi prezi, nanti karena Bu Istia ini video pembelajaran menggunakan PowerPoint, nanti kalau Ibu kerso
Nanti bisa japri saya kasih link, itu isinya PowerPoint yang berbayar, tapi untuk Ibu tak kasih gratis deh ya. Bukan hanya Ibu saja ya, tapi yang mau ya Mas Eko siap. Nanti bisa japri saya Bu ya. Nanti saya kasih linknya. Nanti tapi syaratnya harus Office 2013 Bu. Oh iya, iya. Nah, minimal 2013, ada 2016, 2019. Dan saya Ibu Office-nya berapa? Masih berapa ya di bawahnya itu Pak? 2010 atau berapa? 10. Oh iya, nanti mungkin bisa ke toko bangunan Bu ya. Ke toko bangun ya. Ke toko servis elektro. Ke toko bangunan Mas Eko. Mas Eko ini apa sih Mas Eko? Kok mau ke toko bangunan Mas Eko ya? Nanti Ibu bisa. Jadi Ibu nanti bisa upgrade dulu PowerPoint-nya agar bisa dimanfaatkan. Nanti karena kalau saya kasih link drive, Ibu nanti tidak bisa mengkonvert ke dalam video, nanti Ibu lapor polisi, lapor Pak RT. Waduh, saya berapi nanti Bu ya ini ya. Iya, terima kasih Pak Romat sebelumnya. Sama-sama nanti japri saya. Iya. Saya tahu nomornya Bu ya? Iya. Siap. Oke, itu tadi sudah dari Bu Isti. Sekarang kita ke Pak Yuda Arsyanto. Pak Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Yuda, perkenalkan diri, kemudian langsung pertanyaannya kepada Cak Rahmat. Terima kasih Mas Eko dan Cak Rahmat. Saya Muhammad Yuda Arsyanto dari SMA Negeri 3 Ponorogo. Saya guru penjas. Nah kebetulan kemarin juga kepilih suruh ikut ini. Nah ini pas mau pulang kantor, kok ada gini ya kita stay di sekolahan ini. Alhamdulillah. Nah, yang mau saya tanyakan yang pertama itu Cak Rahmat, terkait dengan rumah belajar. Itu kemarin kita nyoba-nyoba buka konten rumah belajar terkait dengan penjas kok sedikit banget ya Cak ya? Atau mungkin teman-teman kita belum ngisi ke situ atau gimana itu ya? Iya. Terkait dengan PowerPoint yang terkait dengan itu menarik sekali. Karena selama ini yang kita kirimkan ke anak-anak kan bentuk video. Iya. Dan video itu pun kita convert hanya 5 mega untuk kirim ke sana, tapi ya cuma kecil, tapi yang penting bisa kelihatan gitu. Karena kita lihat kemampuan anak-anak itu ya begitu itu, tidak semuanya seperti kita gitu ya. Nah, apakah bisa di-convert seperti itu? Terus selanjutnya terkait dengan pembuatan kontennya itu, apa kita bisa offline, Kak? Jadi kita konten presi, Pak. Iya, konten presinya itu kita harus online ataukah bisa offline gitu. Terima kasih Cak Rahmat. Siap Pak Yuda dari Ponorogo. Luar biasa ini. Iya, ada 3. Rumble, dan yang kedua terkait dengan aplikasi tadi itu kan, yang ketiga kontennya apakah bisa offline gitu pertanyaannya. Monggo Cak dijelaskan sejelas-jelasnya. Siap. Oke, terima kasih Mas Eko dengan Pak Yuda. Ini luar biasa loh Mas Eko. Ini mau pulang tapi masih stay dulu di sekolah ya demi mengikuti acara guru. Terima kasih Pak Yuda. Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Jadi pertanyaan dari Pak Eko, siapa yang pertama terkait konten PJOK? Kami mohon maaf, memang kami akui beberapa mapel memang belum terakomodasi secara maksimal Pak Yuda. Karena memang secara seperti kami utarakan sebelumnya tadi, memang dari guru, oleh guru dan oleh guru untuk guru. Jadi kemungkinan besar Bapak Ibunya masih belum mengisi konten. Seperti itu Bapak Nggih. Nah, oleh karena ini Pak Yuda, di beberapa event biasanya ini kami mengadakan pelatihan membuat konten Pak. Lah akhir-akhir ini kemarin Pak Eko kami itu mengadakan pelatihan untuk guru fisika se-Nusantara, itu alhamdulillah menghasilkan ratusan konten yang bisa dijadikan aplikasi Android ini Pak Yuda dengan Mas Eko. Nanti Bapak Ibu fisika mungkin bisa nanti kontak kami karena kami juga memiliki hasil karya Bapak Ibu yang luar biasa dan bisa kita gunakan secara bersama. Jadi memang ini adalah kegiatan kami itu ingin berbagi Pak Yuda Mas Eko. Jadi apapun yang kami punya ini kami tuh ingin berbagi dalam artian jika kami punya kemampuan ya kami sharingkan. Jadi Android ini nanti yang bisa kita
berikan ke siswa. Ini kan sekali unduh dan bisa digunakan berulang-ulang ya Mas Eko ya, dengan Mas Yuda, Pak Yuda, Iya. seperti itu. Siap-siap Dan ya. untuk PJOK nggih ngapunten Pak nggih, kemungkinan besar memang masih belum maksimal. Nah ini monggo silakan Pak Yuda, nanti kita tunggu karya-karyanya ya Pak Yuda ya. Iya, nanti linknya Mas ya. Biasa ini. Nanti ya. Ngajar di Ponorogo. Siap. Ya. Baik Kan Pak. tetanggaan kita. Siap. Lalu, oke betul Pak, tetanggaan ini Pak, dekat sekali Ponorogo. Lalu Iya. yang kedua nggih, Pak Yuda terkait dengan PowerPoint. Betul. PowerPoint itu tadi pertanyaan Bapak, oh ini apa namanya ukurannya nggih Pak nggih? Iya, ukurannya bisa dikompres bisa gitu ya. Siap, jangan khawatir Pak Yuda, nanti Bapak silakan menuju ke link drive yang telah diberikan panitia di grup. Itu nanti sudah kami berikan yang namanya Handbrake Pak. Jadi Handbrake itu adalah software untuk mengurangi bahkan sampai 70% kapasitas file tanpa mengurangi resolusinya Pak. Ini mungkin bisa menjadi salah satu cara Bapak membuat nanti besaran filenya itu kecil. Kan kasihan ya Pak kalau siswa harus mengunduh sampai 20 mega itu 30 mega itu besar loh Pak kalau bagi siswa. Betul. Itu satu mapel Pak. Kalau mereka dalam sehari ada misalkan 4 mapel lumayan Pak. Nanti yang bengok orang tuanya itu Pak nanti. Uangnya kok habis ya. Iya betul. Kok jaluk duit mana ya itu paket yang disalahin gurunya nanti. Itu Pak. Jadi memang ini adalah pilihan yang memang sulit Pak dalam pembelajaran daring ini, karena kalau kita tidak pakai daring juga susah Pak. Apa masa kita mau pakai merpati ya Pak ya, ngirim nanti file ke merpati dikirimkan ke siswanya. Merpatinya jadi makan anak-anak nanti ya. Oh iya jadi udah balik-balik Pak. Balik tugasnya nggak kumpul loh nih malah. Iya tugasnya nggak kumpul. Betul Pak, betul. Jadi itu Pak Yuda. Untuk yang ketiga apa Pak? Yang ketiga tadi saya ambil offline. Offline bisa enggak kontennya? Oh iya offline. Nah ini Pak Yuda, ini memang harus online. Kalau Prezi ini harus online Pak. Namun jika Bapak menginginkan offline, mohon maaf nanti kita off the record hubungi panitia, nanti bisa nggih. Nah, karena kita memang kegiatannya ini resmi, kita gunakan yang online nggih Pak nggih. Nah, ngoten nggih. Ketika kegiatan ini selesai nanti bisa menghubungi Mas Eko nih ya. Nanti Mas Eko bisa memberikan yang offline. Siap. Oh, jadi memberikan kita juga nih. Betul, ada yang offline Kak. Tapi setelah kegiatan ini nggih Pak nggih. Oh, nggih, siap kita komunikasi terus. Siap Pak Yuda. Terima kasih Mas Eko, Mas Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi Cak sudah ya. Sebetulnya masih banyak loh ini Cak sebenarnya. Cuma kalau jam kok sudah jam 2.58 ini Cak. Di jam saya itu jam 2.58. Gitu Pak. Iya, sama. Kok gak kerasa ya, enak kira gitu ya Mas Eko ya. Betul apalagi. Saya ke chat dulu sebentar, ada pertanyaan di chat. Ya. Pertanyaannya dari Pak Suyono ini, apakah LabMaya bisa dijalankan di Android, Cak? Untuk LabMaya itu apakah bisa dijalankan di Android? Pertanyaannya itu, Cak. Siap, baik. Oke, saya langsung jawab Mas Eko. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjalankan melalui Android, jadi kami mohon Bapak Ibu nanti bisa mengunduh software tambahan Pak, yaitu namanya seperti Chrome, Mozilla, cuma namanya adalah FlashFox Pak. Jadi flash cepat, Fox-nya Fox beruang, jadi FlashFox. Nanti gambarnya seperti beruang merah, itu digunakan untuk membaca tampilan yang berisi flash Pak. Jadi kan memang kebanyakan dari virtual lab ini kan ada berbau SWF, jadi mungkin bisa menggunakan tambahan yaitu FlashFox tadi Mas Eko. Bisa. Cakep. Terima kasih Cak. Terus ini ada pertanyaan yang juga menarik ini ya. Pertanyaannya gini ya, saya baca. Untuk pelajaran matematika dari Rizka Alumni Tias itu, untuk pelajaran matematika atau eksak, adakah fitur untuk memasukkan rumus ya?
Nah, ini mungkin di presisi tadi ya. Kan biasanya kadang ya. Ini mungkin pertanyaan berkaitan dengan materi. Cuma materi makul cuma kayaknya belum ke tugasnya nanti. Nanti kan tugas dijelaskan Cak G. Ini bisa tidak memasukkan rumus itu Cak? Semacam equation gitu ya. Untuk di prezinya Mas Eko atau di mananya? Di sini kok tidak tertulis G. Ini Iya. pertanyaannya untuk pelajaran matematika, adakah fitur untuk memasukkan rumus? Tidak. Kalau memasukkan rumus ini di bank soal ada Mas Eko. Oke. Di bank soal ada, sudah kami sediakan. Jadi kalau di Rumbel sudah pasti ada nggih Cak? Ada di bank soal Mas Eko. Ada, nanti bisa masuk ke fitur bank soal. Oke. Itu mungkin jawabannya. Ya itu tadi loh. Kok ya wis jam 3 loh. Iya betul. Ini paling jamnya yang salah nih Mas Eko. Lah ya itu ya. Jamnya terlalu cepat nih. Jamnya terlalu cepat ini kayaknya. Padahal saya asik. Wis. Betul. Kalau enak gitu. Betul. Bisa aja. Ini kita nggak dengar suaranya Bu Anggun. Ini jangan-jangan nanti di mana di genteng lah di balanya nih. Bu Anggun kan masih masih standby nggih Bu Anggun. Oh masih. Iya ya masih ternyata betul. Kayaknya habis ngomong siap. Luar biasa nih Bu Anggun ini. Oke. Bapak Ibu mohon maaf sebetulnya kita masih pengen masih panjang lagi diskusi kita, masih juga banyak pertanyaan tapi mohon maaf karena memang batasan waktu sehingga mau tidak mau ya kita harus mengakhiri sesi ini juga. Terkait nanti ada pertanyaan lebih lanjut silakan bisa ditanyakan melalui grup. Para fasilitator siap, Cak Rahmat juga pasti siap untuk membantu menjawab nanti. Kemudian Cak, tolong dijelaskan terkait dengan tugasnya ya. Siap, iya tadi terlupa. Saya mohon izin share screen Mas Eko. Monggo Cak, monggo. Oke, Bapak Ibu mohon maaf ini yang terakhir tadi saya sampai miss. Jadi Bapak Ibu untuk penugasannya seperti ini. Nah, mohon maaf ini saya Oke, ini saya mohon izin, saya akan perbesar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa di sini adalah penugasannya. Yang pertama, Bapak Ibu langsung saja harus memberikan 2 file dalam folder, di mana nanti file yang pertama itu adalah file PDF format tugas peserta yang berisi tangkap layar atau capture screenshot itu minimal 1 gambar kegiatan presentasi pemateri 2 dan gambar tangkap layar minimal 3 gambar proses pembuatan video dengan menggunakan Prezi. Jadi di sini kalau bisa kita simpulkan 1 file tadi itu Bapak Ibu isinya adalah form tugas peserta, isinya Bapak Ibu copy paste yang pertama tampilan presentasi kita ini, yang kedua 3 gambar minimal proses pembuatan Prezi seperti itu Bapak Ibu ya, kemudian dijadikan file PDF. Nah jadi file yang Bapak Ibu unduh itu ditulis dulu nama, nomor peserta, diisi capture kegiatan presentasi dan 3 gambar pembuatan video dengan Prezi, lalu dijadikan PDF. Itu file yang pertama. File yang kedua, video hasil dari rekam layar Prezi. Ngoten ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 2 yang harus Bapak Ibu penuhi dalam memenuhi tugas materi yang kedua. Ngoten nggih Mas Eko nggih. Jadi ada 2 file yang harus diisi. Nah, saya kembalikan lagi Mas Eko kepada Mas Eko. Oke. Makasih Cak, itu sudah dijelaskan Bapak Ibu peserta terkait dengan tugas yang harus Bapak Ibu peserta lakukan dan diselesaikan. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut silakan bisa berdiskusi di grup. Kan gitu Cak? Siap. Oke Cak, waktu sudah menunjukkan jam 3.04 di saya. Mungkin ada closing statement dari Cak Rahmat, monggo Cak. Siap.
Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Ini luar biasa saya didampingi oleh Pak Eko dengan Bu Anggun yang totalitasnya sebagai seorang guru sekaligus ibu rumah tangga yang super ini ya. Nah, meskipun proses presentasi materi 2 tetap tidak melupakan tugas sebagai seorang ibu. Terima kasih banyak Bu Anggun G. Dan Bapak Ibu yang lain, Pak Eko, saya sampaikan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan baik itu dalam sikap, kata maupun perbuatan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang kurang jelas nanti bisa menghubungi secara japri atau kepada fasilitator dan instruktur yang luar biasa. Ngoten ya Bapak Ibu ya. Akhir kalam saya sampaikan semoga apa yang kita lakukan ini bisa bernilai manfaat. Oke Mas Eko, saya kembalikan ke Mas Eko. Terima kasih Cak. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk pemaparan materi yang kedua ini, kemudian juga sudah selesai, sesi tanya jawab kita juga sudah selesai. Kami mohon maaf, bukan tidak mau memberikan kesempatan atau menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, tapi karena memang keterbatasan waktu Bapak Ibu. Sekali lagi, keterbatasan waktu yang memang kadang itu waktu itu kejam bagi kita, karena kalau sudah berhenti waktu itu, kalau sudah lewat ya sudah tidak bisa terulang lagi. Betul. Tapi mau tidak mau kita harus mengikuti, dan saya sebagai moderator jika ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya kembalikan ke host Bu Anggun. Oke, baik Pak Eko. Sangat super sekali ya di siang hari ini. Seharusnya waktunya jam tidur siang, tetapi karena pemateri dan moderatornya yang super semangat, jadinya tidak terasa sudah hingga sore hari ini. Nah, untuk Bapak Ibu peserta Gubuk Jatim Cerdas, saya kira untuk pertemuan kali ini sudah cukup baik dan lancar. Kita syukur alhamdulillah sudah diberikan kelancaran sampai sesi yang terakhir tanya jawab tadi. Saya kira sudah cukup ya Pak Eko ya, bisa ditutup G. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.